Oke, di sini saya akan melakukan eh, kalkulasi total score atau kita juga bisa menggunakan average score. Ya, kita bikin fungsi average untuk variabel kecemasan dari AL, ya, kolom AL sampai kolom AR, maka ini kita blok seperti ini. Terus kita enter dan kemudian ini diberlakukan ke semua kolom. Nanti dia akan otomatis. Resiliensi juga sama, kita bikin average score. Karena average score untuk resiliensi itu dari rentang kolom AS sampai BR dan di tengah-tengahnya ada AC, maka kita akan melakukan 2 kali fungsi ini. Ya, fungsi yang pertama item 1 sampai 16, kemudian dilompati untuk fungsi selanjutnya setelah attentional check yang kedua. Ya. Ini sampai item 25. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah mempersiapkan data sebanyak 198 partisipan, ya, karena sudah dilakukan perhitungan attentional check. Nah, data raw score 198 inilah yang akan kita analisis. Nah, tapi kita tidak bisa langsung mendownloadnya, kemudian kita masukkan ke software. Ya, jadi kita perlu copy secara manual begini untuk semua data. Ini kita copy. Terus kemudian kita buka Excel yang baru. Terus kemudian kita paste. Nah, hasil paste ini sudah memastikan bahwa pasteannya berbentuk data mentah atau value. Ya, contohnya, kalau di spreadsheet tadi itu ada fungsinya, di sini 2,29 itu udah nggak ada fungsinya. Jadi cuma angka atau value-nya saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita sebenarnya perlu mempersiapkan data-data apa saja yang akan kita analisis. Ya. Dan yang nggak perlu dianalisis itu kita keluarkan atau kita hapus saja. Contohnya misalnya waktu dia mengirimkan formulir, email, terus skor, terus kesediaan, inisial, itu nggak perlu, sehingga kemudian ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Gitu ya. Nah, yang lainnya, kalau ini dianggap perlu oleh peneliti, silakan ini dibiarkan saja. Kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, baru kemudian ini kita simpan. Karena kita akan menggunakan JASP, ya, maka kita simpan dalam file ekstensi comma delimited atau CSV. Gitu ya. Dan namanya kita sesuaikan, misalnya data. Saya seringkali menggunakan data analisis ini. Boleh kita tulis nama variabelnya, biasanya variabel y-nya. Boleh kita tulis nama kita sendiri, ya. Kalau narsis, misalnya Rofik gitu ya. Terus kita tulis jumlah partisipannya 198 misalnya gitu. Hanya untuk mengingatkan bahwa data yang kita masukkan adalah sejumlah itu. Lalu kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka data ini sebenarnya sudah siap dan kita tinggal buka softwarenya, JASP. Kalau ini sudah, maka kita tinggal buka data hasil penyimpanan tadi di komputer, ya. Terus saya meletakkannya tadi di download. Ini ada data tadi, kita buka. Setelah dia selesai melakukan import, maka kita perlu mengidentifikasi di data variabel demografis dari jenis kelamin sampai pertanyaan terbuka. Saya pernah terlintas pikiran tentang bagaimana rasanya jika saya tidak lagi hidup. Nah, artinya kemudian ini adalah data demografis. Ya. Nah, di data demografis ini kita perlu pastikan level pengukuran atau jenis datanya. Contoh misalnya, jenis kelamin, benar nggak kalau dia itu sifatnya nominal? Udah benar. Usia. Nah, sebenarnya usia itu kalau kita lihat
semuanya terkelompokkan. Artinya sebenarnya dia kategorikal. Kalau misalnya usianya itu ada koma-koma, 10,3 dan seterusnya, kita boleh mengatakan itu sebagai data scale atau interval ataupun ordinal. Tapi kita gunakan apa ya? Keputusan yang lebih fleksibel, kita gunakan data scale. Ya. Karena biasanya di data demografis usia itu di rata-rata. Kalau rata-rata kita nggak bisa menggunakan data ordinal atau nominal, maka harusnya minimal scale. Gitu ya. Ini perlu diatur ulang. Ini ya. Pendidikan terakhir ini nominal, asal instansi dan seterusnya. Nah kalau ini sudah siap, ya kalau ini sudah siap, baru kita analisis untuk kebutuhan sebaran partisipan berdasarkan demografi. Kita klik bagian deskriptif statistik, baru kemudian kita masukkan semua variabel demografisnya. Kita masukkan semuanya. Nah, dia lama karena menganalisis selain data numerik juga data integer atau data kata-kata. Tadi kan ada yang bilang iya, tidak pernah, kan gitu ya. Nah, hasil luaran ini sulit kalau kita baca variabelnya ada di header. Jadi kita perlu balik melakukan transpose, letaknya di sini, transpose. Sehingga variabelnya ada di paling kiri semuanya. Pembacaan ini lebih jelas, misalnya jenis kelamin. Ada berapakah? 198 partisipan, artinya semuanya mengisi jenis kelamin. Yang missing nggak ada. Loh Pak, jenis kelamin kok nggak ada min? Sekali lagi, yang bisa dianalisis rata-rata dan standar deviasi adalah data minimal, interval, atau rasio, atau skill kalau di sini. Maka dia nggak muncul selain yang usia, karena usia di sini scale. Gitu ya. Nah, usia rata-ratanya berapa? 19,79 dengan deviasi atau variasi sebesar 1,8. Ya lumayan lah. Minimumnya 17, maksimumnya 25. Nah, ada lagi misalnya yang asal instansi, ini yang tidak ngisi 4. Nah, sebenarnya nggak perlu pusing aja. Ya udah, Pak gimana ini? Apakah tetap dianalisis? Ya tetap aja. Terutama instansi itu kan tidak sebagai variabel yang diteliti. Nggak ada masalah. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan analisis deskriptif yang tujuan kebutuhannya untuk apa? Menuliskan karakteristik partisipan. Nah, harapan saya teman-teman itu menyesuaikan dengan template-nya. Nah, karena template-nya kalian itu belum kalian tentukan dan belum kalian tentukan juga jurnal tujuannya, maka saya nggak bisa mencontohkan seperti apa contoh ketika menarasikan hasil analisis sesuai dengan template-nya. Nah, nanti kalian akan membuat seperti ini. Gitu ya. Nah, ini akan saya contohkan menarasikan partisipan. Jadi ini karakteristik partisipan, letaknya di bagian ini ya. Letaknya di bagian metode. Nah, ini metode. Jadi subbab atau babnya adalah bab metode, subbabnya adalah partisipan penelitian. Kita bikin di Word baru seperti ini. Nah, kita menceritakan proses awal kita. Kita tulis babnya adalah metode. Gini ya. Tabel. Gini. Terus kita ceritakan. Partisipan didapatkan melalui pengumpulan data primer dengan metode survei. Nah, gitu ya. Kita ceritakan dapatnya dari mana? Survei. Terus partisipannya, cara menentukan sampelnya gimana? Ya. Sampling yang digunakan dengan jenis, misalnya sampling convenience. Misalnya kita boleh sampaikan untuk tujuan apa? Untuk tujuan kemudahan atau
pertimbangan praktis. Mudah kan, convenience, pokoknya ketemu sesuai dengan kriteria, ambil gitu ya. Nah, selanjutnya kita sampaikan sebenarnya kriterianya apa saja gitu ya. Partisipan yang dianalisis ya memiliki kriteria seperti titik dua, kita bikin, nggak usah list, tapi listnya ada di dalam paragraf A, dalam kurung tutup, misalnya apa? Usia di antara 17 hingga 25 tahun. Nah, ini boleh pakai referensi. Referensinya apa? Kenapa kok itu? Terus kemudian menurut pertimbangan Putra 2025 misalnya gitu ya. Titik koma ada kriteria yang lain. B, apa B? Nah, repot itu karena ide bunuh diri diteliti. Kita baru tahu punya pikiran ide bunuh diri atau enggak itu setelah diteliti. Kalau di awal nggak bisa kita. Misalnya berada ya atau tidak sedang menjalani intervensi atau terapi psikologis misalnya gitu. Terus misalnya kriteria yang lain, C, sampaikan lainnya jika ada. Terus kita tulis selesai ya dengan kriteria ya. Kita narasikan selain kriteria partisipan ya, kelayakan respon partisipan ya, diukur atau ditentukan berdasarkan keterlibatan kognitif melalui apa tadi ya? Attentional checking seperti apa misalnya? Tadi kita bilang yang pertama 6 ditambah 6 sama dengan gitu ya. Terus kita boleh bilang kalau soalnya ada banyak, kalian bilang soal yang lain apa? Misalnya saya sedang mengisi formulir dengan kayang misalnya. Dan seterusnya narasikan. Partisipan yang merespon salah, kita bisa berikan penjelasan, atau tidak logis, dianggap tidak terlibat secara kognitif dalam pengambilan data. Ya. Sebanyak kita narasikan, sebanyak berapa tadi? Pertama, Fik 219 partisipan mengisi formulir dan inform consent. Ya. Namun setelah apa tadi ya? Setelah penentuan kriteria partisipan dan ketepatan attentional checking didapatkan sebesar 98 partisipan. Nah, gini. Nah, kita ceritakan itu. Wah, niat ya. Dari 200 sampai jadi 198 nggak eman loh partisipan penelitinya itu. Ini menunjukkan kalau kalian sungguh-sungguh dan bukti integritas peneliti. Bukti akuntabilitasnya peneliti. Transparansi itu di sini.
Kita belum selesai. Sebaran demografis partisipan dijabarkan lebih rinci pada tabel 1. Nah, kita bilang tabel satunya apa? Tabel 1 karakteristik partisipan atau demografi partisipan. Pilih salah satu aja di garis miring itu. Terus kita tulis partisipannya berapa? N sama dengan 198. Gitu ya. Setelah itu kita bikin kolom. Kita butuh kolom sebanyak 3 kolom, barisnya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita isi demografi. Yang kedua frekuensi. Yang ketiga persentase. Gini ya. Demografinya apa? Contoh jenis kelamin. Ini di enter aja, kita nggak perlu pindah baris. Nanti dia bikin baris di dalam kolomnya. Nah, umumnya kalau sel saya, jenis kelamin itu kategorinya saya masukkan. Jadi agak menjorok ke dalam. Saya berikan spasi 2 kali. Perempuan, kita enter lagi, spasi lagi, laki, laki. Nah, baru kita sesuaikan dengan yang ada di sebelah analisis data kita tadi. Loh Pak, jenis kelaminnya kok nggak muncul? Cuma seperti ini aja. Kita pindah ke bagian ini, table, ya, frekuensinya dimunculkan. Nanti dia akan memunculkan setiap demografi yang isinya kategorikal. Seperti ini. Nah, ini kita sebaiknya tulis ulang aja. Wis, ini kerja seperti ini. Frekuensinya berapa? Laki-laki. Berarti ini 140. Gini ya. Ini 58. Gini ya. Nah, selanjutnya yang sebelahnya persentasenya berapa? 70,71. Yang di bawahnya 29, nah, kita perlu konsisten sesuai dengan gayanya jurnal, template itu. Kalau template itu menggunakan titik sebagai koma, maka kita gunakan titik. Umumnya, kalau naskah internasional, dia nggak pakai koma untuk menunjukkan titik, untuk menunjukkan koma, tapi dia pakai titik. Nah, software ini misalnya, dia kan pakai titik karena penulisan internasional. Gitu ya. Nah, sebaiknya kalian hindari dengan melakukan copy paste seperti ini. Ini di copy ya. Hindari kalian mengcopy ke sini. Kenapa? Karena bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Ini kalau kalian paste, nah di sini ada kosongnya. Ini ada kosongnya, ini ada kosongnya. Nah, ini kalau kalian nggak paham, kalau kalian di sini ya misalnya ya, di bawah ini. Kalau kalian paste, nah nggak kelihatan kan kolom yang kosong ini. Ini kan ada kolom ini. Nah, kalian nggak kelihatan. Rusak kalian pasti. Tatanannya pasti jelek. Pasti nggak sesuai dengan template-nya. Sebaiknya tabel itu diketik aja. Gitu ya. Jadi kalian perlu menyesuaikan dengan yang ada di template artikel tujuannya tadi. Gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kalian melakukan penulisan persentase, itu perlu kalian cek lagi apakah di dalam satu kategori ini totalnya udah 100% atau belum. Nanti malu kalau kita salah. Misalnya ya 70,71 sama 29,28. Kalau di total 99,99. Salah berarti komanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai hilang 1 poin atau bahkan lebih. Loh, ini kalau di total kok 101,01. Nah, salah berarti. Komanya yang salah.
Masa pembulatan salah sih? Gitu. Nah, ini lakukan semirip mungkin ya. Contohnya misalnya kalian boleh menggunakan referensi ini. Nah, gini. Dan ada banyak variasi lain, teman-teman. Ya, nggak harus yang contohnya seperti ini. Nah, ini ya untuk usia. Nah, usia ini saya kelompokkan. Saya melakukannya secara manual. Kalau di punyanya Rofik itu kan ini ya, 17, 18, 19 sampai 25. Gitu ya. Misalnya kita 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. 25 kan berarti ada 8 nih. Kita bikin dua kelompok aja. Berarti 17 sampai 20, sisanya 21. Maka kita tulisnya seperti ini. Usia, terus 17 sampai 20 tahun. Terus kemudian yang bawahnya 21 sampai 25. Bentar ya. Tahun. Nah, ada yang missing nggak? Kalau ada yang missing, tulis missing. Mungkin bukan missing, tapi tidak teridentifikasi. Jadi tulis saja. Tidak teridentifikasi. Tadi contohnya misalnya microwave tadi ya. Jangan ditulis microwave. Tidak teridentifikasi. Atau bahkan mungkin missing. Tulis saja kalau missing. Gitu ya. Tapi saya lebih suka pakai tidak teridentifikasi. Jadi kemudian ditulis misalnya ini 1. Ya udah, 1 itu berapa persennya? Bikin persentasenya. Jadi tetap kita sampaikan. Loh Pak, jenis kelamin itu saya analisis sebagai variabel. Nah, maka nanti kalian perlu ceritakan di sini. Partisipannya 198, tapi karena kalian menguji jenis kelamin, ada satu yang tidak teridentifikasi, kalian bilang partisipan yang dapat digunakan untuk analisis pengujian hipotesis sebanyak 197. Kenapa? Karena ada satu yang tidak teridentifikasi jenis kelaminnya. Gitu ya. Nah, ini tinggal kalian ya tinggal dijumlah 17 sampai 20 tahun ada berapa, persentasenya berapa. Gitu. Ini sih mudah nih. Coba ya 13 sampai 30, 43 tambah 64, 107 tambah 40, 147. Persentasenya ada berapa? Sampai sini ada 74,24. Nah, gitu caranya. Terus tinggal yang di bawahnya. Nah, ini sisanya. 20 ditambah 9. Jadi kira-kira 29,8. Yang ini nilainya berapa? Ya sisanya 147 dikurangi 198. 41 kah? 51 ya? Gitu. Seperti ini. Ini salah ini harusnya. Jadi totalnya dia harus 100%. Berarti ini kira-kira gini. Bener nggak ya? Salah juga. Jadi nanti disesuaikan lah. Jangan sampai salah. Nah, 6 gini ya. Udah kita selesai untuk di analisis demografis. Itu dulu. Nanti akan ada tambahan materi. Kayaknya itu secara video pembelajaran aja. Intinya kita akan selesaikan analisis data di minggu ini. Di minggu depan saya akan contohkan bagaimana menuliskan bagian hasil dan pembahasan. Saya nggak akan ngurusi analisis statistika dan psikometrika lagi di minggu depan. Jadi ini nanti ada video pembelajaran selanjutnya. Gitu ya.